Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Sudah semangat semua? Oke, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air yang kita cintai, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu ya mengenai lagu Bagimu Negeri. Sok, silahkan berdiri. Pada kesempatan kali ini siapa yang tidak hadir? Tiara, kenapa? Ini Ibu mau bertanya mengenai perasaan kalian. Apakah ada yang sedih, senang, bahagia, atau marah, atau mengantuk? Nah, untuk jawabannya silahkan di-scan terlebih dahulu dari aplikasi Mendikbud. Kebanyakannya bahagia ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Nah, karena tadi ada yang kecewa, ada yang mengantuk. Nah, Ibu menyajikan sebuah permainan. Permainannya itu namanya Seberapa Sunda Kamu. Oh, marah. Nah, kenapa menggunakan Sunda? Karena Sunda ini setelah Ibu lakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, kalian itu semuanya rata-rata berasal dari suku Sunda. Jadi kita lihat ya seberapa Sunda kamu. Yang pertama, semuanya ini merupakan makanan tradisional khas dari Jawa Barat. Ya, yang pertama apa? Ya, dari mana? Di sini Ibu mau mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang telah kita sepakati pada awal pembelajaran, yaitu yang pertama, setiap siswa harus membawa alat tulis dengan lengkap. Pada membawa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi barisan dan deret dengan sumber materinya itu barisan aritmatika. Nah, pendekatan yang Ibu gunakan adalah pendekatan CRI atau culturally responsive, yang mana pada saat pembelajaran itu mengintegrasikan budaya. Nah, budaya yang Ibu ambil yaitu mengenai budaya Sunda, karena kalian itu semuanya mayoritas dari suku Sunda. Selanjutnya, materi prasyarat. Materi prasyarat dari materi barisan aritmatika itu materi pola bilangan.
Di sini karena tadi diintegrasikan dengan budaya yang Ibu ambil itu mengenai budaya dari Ciamis, yaitu alat musik tradisional kolotik. Nanti untuk kolotik ini akan dibahas lebih lanjut pada saat fase orientasi masalah yang akan kalian. Nah, misalnya di sini ada 2 kolotik, kemudian ada 4 kolotik, dan ada 6 kolotik. Kalau ada permasalahan seperti di atas, termasuk ke dalam pola bilangan apa? Kenapa? Apa manfaat mempelajari barisan aritmatika? Ya? Ya, bisa mengetahui keuntungan dan kerugian. Ada lagi? Seperti halnya setiap suku dalam barisan aritmatika yang terus bertambah secara teratur, maka setiap langkah kecil yang kita ambil dalam belajar akan membawa kita ke dalam target atau tujuan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ingat, keberhasilan adalah hasil dari usaha yang konsisten. Seperti halnya mengenai barisan aritmatika yang berkembang dengan pasti, jangan pernah menyerah karena dengan memahami pola-pola kecil kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar, baik dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk capaian pembelajaran hari ini, di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Adapun KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan penilaian yang digunakan. Untuk penilaian yang digunakan yaitu pengetahuan melalui tes individu, kemudian keterampilan itu melalui unjuk kerja yaitu berupa diskusi LKPD dan presentasi kelompok. Kemudian penilaian sikap yaitu lembar pengamatan sikap. Dan adapun KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini yaitu 75. Jadi kalian harus bisa mencapai nilai sebanyak 70. Nah, siap? Ya. Nah, di sini Ibu mempunyai video pengantar untuk kalian sebelum memahami mengenai materi barisan aritmatika. Silakan disimak dulu ya. Halo teman-teman. Untuk mengenal sejarah mengenai barisan aritmatika, sebenarnya banyak ya ilmuwan yang membahas atau menemukan mengenai barisan aritmatika. Salah satunya adalah Johann Carl Friedrich Gauss atau yang dikenal dengan Gauss, yang lahir di Jerman pada tanggal 30 April 1770, yang mana memulai ceritanya saat bagaimana ia yang belum genap berusia 3 tahun telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Hebat bukan, di usia belum genap 3 tahun ia sudah mengkoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Kalau kita belum genap 3 tahun masih apa? Masih belajar bicara, belajar berhitung ya. Di sini ada wawasan budaya, yaitu wawasan budaya kolotik. Nah, jadi kolotik ini terbuat dari apa tadi? Batok kelapa. Nah, di sini ada wawasan budaya kolotik. Coba siapa yang membacakan? Oh, Oke, boleh rekan, silakan. wawasan budaya kolotik pada acara pentas seni di SMA Negeri 3 Tasikmalaya.
masalah yang Ibu buat, silakan kalian duduk berkelompok. Di sini ada kelompok angklung, kecapi, suling, kendang, calung, tarawangsa, karinding, gong, dan centreng. Udah duduk berkelompok? Udah. Oh, boleh kursinya di kebelakangin atau di atas. Kelompok 1 ketuanya siapa? Bisa. Ini apa namanya biasa. Gitu ya. Nah, LKPD ini bisa di scan barcode. Ini dari sama sih filenya seperti ini, tapi Ibu juga akan bagikan. Silakan. Nah, di fase 1 ada orientasi masalah. Kemudian di fase 2 silakan dituliskan nama kelompok. Sebelumnya ada identitas LKPD, ada nama penyusun, ada mata pelajaran, fase, kelas, semester, satuan pendidikan, materi dan subbab materi, kemudian ada tujuan, ada juga petunjuk pengerjaan. Kemudian ada fase 1 orientasi masalah. Kemudian ada di mengorganisasi peserta didik. Silakan dituliskan nama kelompoknya, misalkan kelompok 2, kelompok kecapi, kemudian anggotanya siapa saja. Nah, seterusnya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, mana kelompok 1 dan kelompok 2 boleh dikerjakan secara mandiri ya. Di sini Ibu menyediakan bahan bacaannya, bisa di-scan barcode. Kelompok 1 dan kelompok 2 boleh secara mandiri ataupun melalui buku paket ataupun melalui YouTube dengan sumber yang relevan. Silakan ya, kelompok 1 belajar mandiri dan kelompok 2 dari aplikasi. Kelompok 1 dan 2 belajar mandiri ya. Ya. Iya. Mana? Gini, Bu. Iya, ini mana? Ya, tuh, yang ini ada. Ini mana? Bisa? Ya, Bu. Ya, betul. Boleh, boleh lihat bahan bacaan juga, coba di scan barcode. Ada. Mana? Bentar deh, aku scan dulu. Enggak bisa kok. Kelihatan nggak? Coba ke depan aja aninnya. Bisa kelompok ini? Udah. Bisa nggak? Next. Oh iya. Nah, oke. Ya.
Udah? Ya. Udah disimpulkan? Sok simpulkan. Jadi barisan aritmatika. Udah? Udah semua? Kalau kalian belum? Waktunya 2 menit lagi. Ya, kesimpulannya ditulis di bawah di yang kosong. Kesimpulannya berarti barisan aritmatika itu apa? Rumusnya apa? Udah semua? Oke, kalau sudah duduknya ke depan lagi. Kita kerjakan dulu tes individu. Nah, sekarang ini masih duduk berkelompok kan? Coba sesama kelompoknya bermain hompimpa dulu. Nanti perwakilannya yang kalah berarti maju ke depan. Nah, mana perwakilan tiap kelompoknya ke depan? Udah semua? Oh, kita lihat ya siapa kelompok siapa yang tampil. Om Pimpa. Beda sendiri kan biar kalian tampil. Siapa? Berarti sisanya sok berempat mana Om Pimpa? Om Pimpa. Nah ini kalau berarti jawab nomor 1. Naik lagi yang 3. Yang ini yang tadi boleh duduk. Aku gimana? Berarti ngerjain nomor 1 ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Suling akan menjelaskan bagaimana sebuah angka ini menjadi pola bilangan. Untuk hari ke-1-nya ada 10 jumlah ketukan. Di hasilnya 15 dengan 50. Ya, sama nggak sama yang lain? Sama. Kasih plus dulu untuk kelompok Tarawaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, tadi karena untuk jumlah bentuk tabelnya betul 10, kemudian hari kedua 20. Nah, sekarang kita akan bermain game bundling stick game. Jadi silahkan kalian kasihkan spidol ke teman pinggir kalian. Nah, setelah musik berhenti, maka itu yang ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, siap? Ibu dari aku. Ibu dari Sini. Tenang, ada 2 orang kok. Afi sama Kalisa. Semi mati ya. Jelas kalau tiga. Perkenalkan, nama saya Kalisa dari absen 33 akan menunjukkan pembelajaran yang disampaikan hari ini. Ya. Dari pembelajaran hari ini, kita jadi mengetahui apa itu barisan aritmatika dan mengetahui rumus-rumusnya, contoh pola bilangannya. Ya. Coba Yafi. Si plus dulu untuk Yafi dan Kalisa. Silakan duduk. Apa? Ya, tuh ya. Tadi bahwa kita telah mempelajari mengenai barisan aritmatika. Coba dalam barisan aritmatika itu ditentukan apa aja? Suku per kemudian beda. Oke, ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lakukan dulu refleksi pada pembelajaran hari ini. Silakan di stand Bapak dulu ya.
Apakah kalian memahami konsep materi yang dipelajari hari ini? Paham. Udah ya, paham semua rata-rata jawabannya. Oke. Selanjutnya, apakah LKPD dan tes individu membantu dan kalian memahami materi hari ini? Sok diisi. Silahkan dikumpulkan dulu tes individunya ya, sama yang LKPD dan papan nama kelompoknya. Nah, untuk memantapkan latihan kalian dalam mempelajari barisan aritmatika, Ibu menyarankan kalian untuk mengerjakan latihan soal nomor 1 di halaman 32 terdapat pada buku paket kelas 10 dengan simpulan. Nah, Ibu juga akan memperkuat simpulan materi hari ini, yang mana simpulan materi hari ini kita telah mempelajari materi barisan aritmatika. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai materi deret aritmatika. Jadi silakan kalian dari sekarang mencari referensi. Sekian pembelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk melangkah baiknya kita